Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. How are you guys? Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Suatu kesyukuran karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dari salah satu teman kita, Mas Andre Mauro MSC. Jadi beliau merupakan alumni Bristol, University of Bristol. Beliau juga awardee LPDP. Beliau sekarang menjadi educator, inspirator, and founder of Sumba Cendekia. And hal yang paling membanggakan, karena saya sempat bersama beliau merupakan President of PPI Bristol angkatan periode 2018-2019. Jadi beliau Presiden PPI Persatuan Pelajar Indonesia untuk di Bristol and Bath. Pada malam hari ini kita akan berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman dari beliau dari desa kecil. Beliau dari desa kecil yang mampu bermimpi dan mampu mewujudkan mimpinya untuk lanjut S2 di University of Bristol. Dengan beasiswa. Bukan hanya itu sebenarnya. Namun sampai di sana beliau membanggakan nama Indonesia karena dengan terlibat di salah satu kegiatan kedutaan Indonesia dengan mengajarkan bahasa Indonesia kepada native speaker di sana ataupun international student yang lagi belajar di Bristol. Banyak. Makanya judulnya Go International. Kita pergi belajar. Pergi belajar membawa Indonesia. Membawa nama Indonesia. Kita pergi belajar untuk membawa nama Indonesia dan pulang untuk mengabdi. Beliau lah salah satu pengabdiannya lah membangun. Beliau founder dari Sumba Cendekia. Oke, beliau udah hadir. Oke. Coba. Aduh. Mungkin Mas Bro Andre butuh upgrade karena Sumba Cendekia Mas upgrade application. Jadi mungkin butuh waktu. Jadi Mas Andre butuh waktu untuk upgrade dulu aplikasinya sebelum. Jadi saya nggak bisa melakukan request ini. Sorry. Oke, sorry. Jadi saya nggak bisa melakukan request untuk collaborate. Oke, baik. Teman-teman, kalau ingin bertanya, baik itu mengenai proses belajar, bagaimana menaklukkan TOEFL atau IELTS, atau bagaimana memperoleh beasiswa, inilah saatnya, Silakan sambil saya tunggu Mas Andre mengupgrade untuk akun Sumba Cendekia. Saya tunggu. Teman-teman boleh bertanya. Mohon maaf, saya izin dulu untuk nyalakan AC, agak panas ya. Kira-kira kalian jam gini ngapain? Adakah belajar? Adakah yang lagi nongkrong? Gimana dapat scholarship abroad? Sebenarnya, jujur ya,
beasiswa di sana banyak kok. Beasiswa banyak kok. Mau di Turki ada. Korea ada. Taiwan ada. Serius. Banyak kok beasiswa yang terbuka. Oke, kita mulai. Akun pribadi boleh. Akun pribadi juga Mas Andre, kayaknya Mas Andre aplikasi IG-nya butuh di upgrade. Ini yang ya, karena untuk aplikasi Mas upgrade aplikasi ya. Ini bukan masalah di akunnya kayaknya, tapi masalah di aplikasinya. Aplikasi dari Instagram butuh di upgrade. Mungkin di Play Store atau apa. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana memperoleh scholarship ya abroad. Ya, bagaimana memperoleh, yang pertama lah persiapkan diri kalian. Sebenarnya di luar sana banyak kok beasiswa. Jangan pantang semangat ketika ketika gugur atau ketika gagal dalam satu scholarship provider, di sana kok banyak scholarship provider yang lain. Misalkan ya, ini kalau saya secara pribadi 2 kali daftar beasiswa. 3 kali. PDP sekali gagal. Kedua beasiswa di UK tapi bukan chevening ya, beasiswa kampus The Mord namanya. Itu gagal juga. Alhamdulillah ketika daftar kedua kalinya untuk LPDP sudah lulus. Siswa kami di Philip English School itu daftar chevening 2 kali, alhamdulillah gagal. Daftar LPDP 2 kali, alhamdulillah gagal. Orang yang sama ya, daftar AS 2 kali, alhamdulillah gagal. Daftar Fulbright, alhamdulillah lulus. Dia sekarang lagi di Amerika, tepatnya di George, kurang lebih nanti saya akan undang di live chat selanjutnya. Di bagaimana dia tetap teguh dengan pendiriannya, tetap teguh dengan komitmennya bagaimana bisa memperoleh scholarship. Sebenarnya setiap scholarship itu memiliki kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Jadi jangan berkecil hati. Oke. Baik. Mas Andre. Kita tunggu. Waiting for Andre Maury. Mas Andre, Mr. Andre Maury. President. My president in Bristol. Ya, saya lanjut tadi sambil nunggu. Bahwa tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman tidak lulus di scholarship provider yang satu, bisa saja yang lain menerima teman-teman. Kenapa? Karena setiap scholarship provider itu memiliki kriteria-kriteria yang berbeda. Kriteria award yang diinginkan oleh LPDP bisa jadi berbeda dengan kriteria yang diinginkan oleh chevening. Gitu. Wait. Oke. Baik. Waiting for Sumba Cendikia. Good evening. sorry banget ini buat teman-teman sampai nunggu lama.
Yeah, Ah, I hardly ever use ya, okay, need to update like basically. ya. Ya, selamat Ini malam semua teman-teman. Thank you so much for the great introduction. I've been watching it, bro. Ya, makasih banyak. sebenarnya nervous loh. Tapi ya bawa nyantai aja. Kita anggap di ruang ruang Ya, kopi ya. Kita betul, diskusi. betul, betul. Ya, ini seperti di SOE, Berkeley Ya, Square 35 ya. Tempat tapi nongkrong bareng Mas Akbar di kampus School of Education, Bristol ya. Oke, gimana kabar di Pare, baik. bro? Baik. Gimana kabar di sana? Lagi di Sumba ya? Saya lagi di Sumba, ya. Semua masih aman terkendali, meskipun cukup banyak orang yang sudah terkonfirmasi positif, but Positif. we hope and pray everything's gonna be alright, ya. Syukur juga hari ini sudah mulai vaksin ya Vaksin. didistribusikan dan Pak Betul, betul, Jokowi betul. sudah mulai kick off tadi pagi, ya. Iya, Dan semoga betul. ini menjadi awal yang baik Awal yang untuk mengatasi ya apa yang kita hadapi saat ini. Thank you so much, bro. Ya. ya. Saya rindu dengan kata-kata Mas Andre ini ya. Terakhir kita main bulu tangkis, Mas Andre. Benar-benar ya, ya. Ya, Mas Akbar, ya hobi main bulu ya kita main tangkis. bulu tangkis ya. Kita Ya, bulu meskipun tangkis. saya tidak sebagus dan sehebat Mas Akbar ya kalau main bulu tangkis, Tapi tapi saya jujur main bola loh. Saya nggak pernah main bola Bristol. Dingin, Pak. Dan luar biasa tim Mas Andre ya. Tim Mas Andre itu juara ya, football. Apa ya namanya? futsal waktu itu ya. Futsal, Jadi futsal se-UK. futsal. Iya, Se-UK ya? waktu itu Garuda Cup namanya. Jadi Iya, Garuda Cup. teman-teman mahasiswa Indonesia di Inggris inilah yang saya Betul. pikir suasana yang sangat dirindukan karena situasi saat ini semua kegiatan PPI baik Mm-mm. yang di lokal seperti PPI Bristol, PPI di daerah-daerah yang lain itu semua online ya, termasuk PPI UK dan Betul. PPI dunia. Sekarang ya. Jadi saya dan mungkin Mas Akbar dan juga teman-teman yang kuliah di angkatan kita 2018-2019 pasti sangat senang dan bersyukur kita bisa mengalami momen-momen yang menyenangkan dan ya sangat membahagiakan itu. Ya, saya bersyukur juga karena punya teman yang hebat jago main futsal, Mas Agung dari Semarang. Ya, Mas Ya, Agung ya. Nanti saya mencari momen memanggil beliau. ya Bagaimana mengajarkan, harus. bagaimana Ya, beliau ya mengatur. Ya, sekarang kan beliau mengajar ya, menjadi ya asisten dosen kayaknya ya. betul. Ya, jadi teaching Asisten assistant dosen. juga sambil melaksanakan kuliah EDD-nya. Ya, Suatu suatu mm-mm. kebanggaan loh orang Indonesia Ya, menjadi asisten dosen ya di di University of UK. Bristol, Ya, UK. salah satu kampus top di UK. Ya, Oke. Oke, Mas Andre. Mas Andre baik. ini boleh nggak cerita ini kan gini. Itu Sumba kota termasuk kota besar atau saya jujur hanya biasa dengar ya. Katanya pemandangan indah. Itu termasuk gimana gambarannya? Ya, Sumba ini pulau, Mas Akbar ya. Oh, punya. Jadi salah satu pulau di provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak orang Hmm. sebelumnya itu sering ini ya salah paham ya. Mereka Ya. pikir Sumbawa itu Sumba. Padahal Sumbawa Oh. dan Sumba adalah pulau yang berbeda. Kalau Sumbawa bagian dari NTB dekat Lombok ya. Sedangkan Sumba itu adalah pulau yang ada di sebelah selatan Flores. Jadi dulunya ada dua kabupaten saja, Sumba Barat dan Sumba Timur, tapi Sumba Barat sudah mengalami pemekaran untuk percepatan pembangunan, jadi ada Kabupaten Sumba Tengah dan juga Sumba Barat Daya. Mungkin Sumba Timur akan menyusul. Saya sendiri lahir dan dibesarkan di Waikabubak. Waikabubak adalah ibu kota Sumba Barat, Hmm. sebuah kota kecil tempat saya mengenyam pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Baru setelah tamat SMA, saya melanjutkan studi di Malang, ya di Malang, nggak jauh Malang. dari Pare ya, Iya, Kediri betul. ya. Jadi banyak juga teman-teman yang kuliah di Malang waktu itu mereka berasal dari Pare ya, Kediri. Ya, saya ingat
teman-teman dari sana biasa bawa ini ya, tempe kuning ya. Betul, tempe Ya, kuning. itu yang Betul, betul. enak banget ya. Oke, itu ceritanya Sumba. Ya, beberapa tahun terakhir ini terkenal dengan pariwisatanya karena ada beberapa hotel yang juga ini ya benar-benar um, ya like hidden paradise ya. Jadi Lah, itu. boleh bilang ini NTT's Ya, hidden ya. gem ya, NTT's hidden gem ya. Jadi ada Hotel Ni Sumba, kemudian ada Hotel Lelewatu, dan di Sumba Timur itu ada Pantai Walakiri yang terkenal dengan dancing trees pada Ya, waktu pasang surut dan menjelang sunset ya. Jadi kalau kita lihat mangrove-mangrove itu seperti ini ya, pohon menari atau dancing trees. oh, Ya, dengan siluet jadi it's so Instagramable ya. Kalau foto-foto di sana. Ya. baik di Sumba Oke. ya. Ini Betul, betul. kalau pendidikan, bagaimana masyarakat di sana mengenai pendidikan? Bagaimana persepsi mereka? Iya, kalau saya bersyukur lahir di keluarga yang memang berlatar belakang pendidikan. Bapak saya sendiri adalah guru SMP meskipun beliau sudah Hmm, pensiun saat ini. Jadi beliau sadar betul akan pentingnya pendidikan meskipun beliau tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk belajar. Jadi belajar itu memang harus datang dari niat dan kesadaran anak-anak itu sendiri. Jadi orang tua cuma memberikan arahan bahwa kalau kita belajar itu tentunya kita bisa berilmu, berpendidikan, dan masa depan kita tentunya akan lebih baik dan cerah ya. Jadi itu pesan yang selalu saya dapat dari orang tua luar saya, biasa. ya bapak saya. Jadi ya saya bersyukur. Tetapi saya juga tidak bisa memungkiri bahwa realita Betul. yang terjadi di sini ya khususnya di saat saya masih sekolah itu memang akses informasi teknologi itu agak sulit dibandingkan kota-kota besar ya seperti di Jawa, di Bali, atau mungkin di wilayah barat Indonesia. Jadi um, perlu extra work dari guru-guru di sini maupun murid-murid di sini. Tapi saya pikir ya tidak ada yang mustahil. Sepanjang kita punya keinginan, kemauan yang keras untuk maju berusaha, kita pasti bisa bersaing. Awal-awal memang sulit ketika saya mulai Ya, kuliah karena harus adaptasi ya dengan pola pendidikan, gaya pola pendidikan belajar yang berbeda. anak-anak Ya, di betul. Jawa. Ya, tetapi ya being flexible and being adaptable itu ya modal yang paling penting ya. Jadi selalu membuka diri. Boleh bilang kadang-kadang we need to be the dumbest person ya to open our mind, open our Oh, heart to oh, learn mana? something new ya. Jadi Ya, dengan prinsip seperti itu selalu menganggap setiap kesempatan itu adalah kesempatan belajar, maka kita pasti bisa berhasil ya. Dan saya bersyukur puji Tuhan ya pada saat mengenyam pendidikan S1 itu semua berjalan dengan lancar, semua berjalan dengan baik. Hai, ini ada teman saya Krisna dari ini ya, Lingko Hub Bali. Ini rekan kerja saya, kolik saya yang luar biasa, lulusan mana? Manchester, ya, University of Manchester. Sekarang juga aktif dalam kegiatan Lingko Hub Bali-nya. Boleh check out ya teman-teman. Ada Nihi Sumba. Thank you so much for joining us. It's really an honor for us to have you Sumba. here, Nihi Sumba. Ya. Thank you so much. Ya, ya. Oke, Baik bro. Mas Abdi. Jadi gini ya. Oke lah, Oke, kalau saya lanjut sedikit tentang realita pendidikan di Sumba. Jadi, ya sorry banget. Jadi akses informasi itu membuat banyak banyak hal yang harus dibenahi, ya, banyak hal yang harus dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun juga stakeholders yang lain, termasuk masyarakat. Dengan keadaan itulah, realita itulah, latar belakang itulah saya kemudian setelah kembali dari UK berinisiatif untuk melakukan sesuatu untuk Sumba. Saya mulai dengan gerakan karena situasinya yang paling memungkinkan adalah melaksanakan kegiatan online.
saya kemudian bersama dengan beberapa teman itu mulai membuat program Sumba Cendekia. Dan di program ini harapannya saya bisa bersama-sama teman-teman yang memang punya passion untuk membantu semua yang ingin belajar bahasa Inggris, khususnya teenagers, young adults atau remaja, pemuda di Sumba, untuk meningkatkan kemampuan mereka belajar bahasa Inggris ya. Jadi itu yang mungkin yang bisa saya lakukan karena mutu pendidikan di Sumba ini masih perlu ditingkatkan. Banyak PR yang harus dilakukan. Sorry, saya potong sampai cukup lama. Silakan. I like your initiation. Maksud saya gini, jarang loh, Mbak. Saya bilang kita ini udah terlalu banyak dengan orang-orang yang pintar mengkritik, tapi tidak memberikan solusi. Ya betul, dengan adanya Sumba Cendekia bahwa kita sadar bahwa kita kekurangan, namun kita bukan hanya mengkritik, bukan hanya mencerca kegelapan, tapi menyalakan pelita. Meskipun ya mungkin ya saya bilang inilah hal sedikit yang bisa saya berikan, tapi kalau banyak orang yang lakukan kan akan bagus juga. Exactly, bro. Ya, pelita-pelita kecil itu bisa menjadi sinar yang terang untuk menyinari ya banyak tempat yang gelap, ya. Iya, betul. Saya pikir betul sekali. Oke. Ini di mana momen atau momennya ketika yang memicu bahwa saya ini loh harus sekolah lebih tinggi. Ini harus loh klik saya harus lanjut S2 loh. Apa alasan utamanya gitu? Ini flashback sedikit ya, cukup panjang sebenarnya. Jadi ceritanya waktu saya SMA itu, bro, saya dapat pelajaran bahasa Inggris dari guru yang sangat menginspirasi. Ya, jadi ketika saya kembali dari UK kemarin, nyampe Sumba, nyampe ke Bubak, ya orang pertama yang ingin saya temui adalah guru saya itu. Ya, jadi memang peran guru itu sangat penting ya, bro ya. Guru ini kasih tugas waktu itu saya SMA, tugasnya adalah untuk nyari bule. Nyari bule sore hari, nyari bule untuk luar biasa itu bahasa Inggris ya. Cepat, jadi waktu saya SMA, ya ini udah lumayan lama ya, bro ya. Waktu SMA itu Nihiwatu belum ada, hotel Nihiwatu, hotel besar itu belum ada, cuma ada hotel-hotel kecil. Hotel ini ya sekelas Melati ya, saya pikir di Sumba. Dan zaman saya SMA itu turis juga boleh dibilang masih dihitung dengan jari, bro ya. Jadi dan kemampuan bahasa Inggris saya dan teman-teman itu benar-benar minim ya. Ya, tapi ya dengan tugas itu kami termotivasi untuk force ourselves ya untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi saya ingat satu sore saya dan teman saya itu kami pergi waktu itu di Jalan Pemuda kalau nggak salah, ada warung sasak ya. Di situ ada dua bule couple dari New Zealand. Ya, saya kemudian memberanikan diri dengan teman saya untuk mendekati mereka, ngajak mereka ngobrol sambil bawa notebook atau catatan kami. Buku catatan untuk interview mereka dengan bahasa Inggris yang jatuh bangun ya. Jadi saya ingat betul waktu itu dia sebut namanya. Jadi waktu saya minta dia spell namanya, dia bilang di namanya itu ada huruf I in English ya. Ya, saya kemudian tulis I in Indonesian. Indonesia. Harusnya E ya. Iya, betul. I in Indonesian. Ya, I in Indonesian. Ya, kemudian dia bilang, it's not I, it's E. And then saya langsung ngotot, this is E. Iya. Terus dia bilang, no. Dia ngambil pulpennya, kemudian koreksi ya. Oh, okay, I realize ya. Itu yang membuat saya nggak pernah lupa antara huruf I dan I ya. Ya, nah singkat cerita, bule New Zealand ini ngasih alamat saya. Waktu itu email belum banyak yang pakai email. Jadi salah satu cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang luar itu masih korespondensi dengan surat menyurat. Saya bersyukur di satu kesempatan itu kantor pos ya Indonesia itu membuat program kirim surat gratis kemana aja. Kirim surat. Iya, jadi saya ingat nih ada alamat dari
bule New Zealand tadi, Lee Dalio namanya. Ya, kemudian kayaknya turunan Belanda ya, atau Eropa juga, tapi udah lama menetap di New Zealand. Saya kemudian ingat alamatnya, kirim suratnya. Ya, selang 1-2 bulan ada balasan. Nah, di surat itu, bro, ada postcards tentang New Zealand, kemudian beberapa kota-kota yang terkenal, kemudian ada pin Kiwi Birds yang juga menjadi ikon New Zealand ya. Jadi saya kemudian terinspirasi bahwa ya di situ di dalam suratnya juga dia bilang, Andre, I'm so proud of you. You really have good English, even though my English was not really that good, yeah. But he said you must have really good teacher. Kemudian ya, saya sangat termotivasi dengan surat itu. Surat itu sampai sekarang saya simpan ya, surat itu. Ya, padahal surat Luar itu biasa. dikirim tahun 98, bro. Ya, ya, tertanggal 10 Februari 98. Jadi surat itu yang memotivasi saya bahwa dengan kemampuan berbahasa Inggris, saya bisa punya teman dari luar. Kemudian juga mungkin bisa traveling ke luar negeri. Ya, dan saya bersyukur ya, seiring berjalannya waktu, saya kuliah, akhirnya mengambil jurusan sastra Inggris di Malang. Selesai itu, ya, in relation to being adaptable, again, being flexible and also agile, ya, kita harus juga membuka diri melihat peluang yang lain. Saya juga akhirnya belajar komputer, belajar IT, karena Oh, ya IT IT. itu penting juga ya. Betul. Akhirnya ya terakhir saya ended up being an English teacher English in teacher. in Malang first at a computer school, namanya Awareness Education Center. Jadi buat teman-teman yang di Malang pernah kuliah di Awareness, ya saya sempat ngajar di sana 3 bulan, kemudian dikirim ke Awareness Bali. Ya, juga ngajar di sana sebagai dosen bahasa Inggris. Dan setelah hampir 2 tahun saya resign, sempat kerja di travel agent, tapi mungkin panggilan saya di education, bro ya. Saya akhirnya Panggilan hati ya, kembali, education. panggilan hati, ya. Passionnya memang ada di ngajar ya. Saya Ngajar. pikir ini kegiatan yang paling mulia. Ya, bukan berarti pekerjaan di travel agent Iya betul. tadi tidak bermanfaat Mulia. ya. Banyak Iya betul. mulia juga, banyak manfaat. Tapi ya ini masing-masing orang punya passion. Saya akhirnya Betul. memutuskan untuk bekerja kembali, balik ke lembaga komputer di Bali namanya LPBA, itu masih satu grup dengan Stikom Bali. Saya sempat juga mengajar sebagai dosen, sampai ada aturan bahwa untuk menjadi dosen di Indonesia itu harus minimal S2. Nah, Ya, you tuntutan should. itu kemudian yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa saya harus lanjut studi S2. Nah, karena udah di Bali itu saya bersyukur punya kesempatan bertemu teman-teman dari luar negeri, kemudian bertukar pikiran, sharing informasi dengan mereka, dan saya juga sempat mengajar di ILF. Mungkin teman-teman Ya, yang belajar bahasa Inggris pasti bahasa tahu ya, Inggris. kalau mau Ya ngambil betul. IELTS itu ada di ILF Bali juga, dan di beberapa tempat di Surabaya, di Jakarta, di Jogja. Ya, jadi pasti tahu. Saya ngajar di ILF Bali. Dan beberapa teman yang mengajar di sana adalah English native speakers yang berasal dari Inggris. Jadi saya kemudian berpikir bahwa oh ya, kalau mau benar-benar expert dalam bahasa Inggris mungkin lebih baik belajar langsung di negaranya ya. Akhirnya Betul. saya coba nyari-nyari beasiswa, dan syukur puji Tuhan saya dapat beasiswa LPDP di tahun 2017, kemudian Februari 2018 ikut PK atau Pre-Departure Training, persiapan keberangkatannya, dan September tanggal 12 tepatnya Berangkat. saya berangkat ke Bristol ya untuk pertama kali mengenyam pendidikan di sana. Tapi sebelum itu, seperti tadi dalam introduction, Mas Akbar udah nyampein bahwa saya juga mengajar bahasa Indonesia. Jadi sebelum Ya, betul. mengajar dan melaksanakan program bahasa Indonesia di Bristol itu, di ILF sendiri saya sudah mulai ya aktif mengajar bahasa Indonesia. Bahkan dari tahun 2014 itu saya dapat kesempatan untuk pergi ke Perth ya, dan juga mengunjungi Super. sekolah-sekolah yang ada di Western Australia atau Australia Barat.
Ada 17 sekolah total dalam sebulan yang saya kunjungi, dan sekolah-sekolah ini semua mengajar bahasa Indonesia. Jadi sebagai orang Indonesia, saya benar-benar bangga Betul, dan bangga. salut Betul. dengan guru-guru orang Australia yang mau mengajarkan bahasa kita. Ya, kalau mereka saja mau, kenapa kita yang orang Indonesia nggak mau? Ya, Gak akhirnya mau, saya betul. fokus ngajar bahasa Indonesia. Ya, dan tahun 2016 itu saya dapat kesempatan yang sama. Dan saya pergi ke New South Wales bareng sama teman saya, Kay atau Krishna dari Lingo Hub Bali. Ya, ini kita berangkat Gitu. bareng, penugasannya bareng. 1 bulan, kemudian kami extend 2 minggu, sekalian liburan di Australia ya. Jadi saya sempat pergi ke beberapa kota di sana ya, mulai dari ya, Sydney ya, tempat kami mendarat pertama, lanjut ke Port Macquarie seminggu di sana, kemudian naik ke utara lagi di Grafton seminggu juga, dari sana ke Yamba, Ballina, kemudian ke Lennox Head. Ini tempat-tempat yang sangat keren di Luar East biasa ya. Coast ya. Ya, Dengan jadi bahasa Inggris ya. Pengantar uh, dengan adanya pintu gerbang bahasa Inggris untuk betul, belajar bahasa betul. Inggris ya. Karena bahasa Betul. Inggris ya. Jadi tidak mungkin bisa mengajar bahasa Indonesia di luar negeri kalau tidak menguasai bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar, tetap semangat ya. Tantangan pasti ada, tapi percayalah, masa depan yang cerah, masa depan yang indah menanti Anda. Tidak ada usaha Anda yang sia-sia, semua pasti ada hasilnya. Terus berusaha ya. Jadi bahasa Inggris itu ibarat paspor untuk membawa Anda ke uh, tujuan-tujuan Anda, ya, untuk mencapai semua impian-impian Anda. Ya, berangkat dari sana, di New South Wales sendiri ada 10 sekolah, bro, yang saya kunjungi, ya, termasuk sekolah yang ada di Wollongong sampai di Kingscliff, itu perbatasan antara New South Wales dan Queensland. Ya, saya sempat main ke Brisbane juga waktu itu. Brisbane. Kemudian, ya, di Brisbane, ya. Terus ke Canberra juga, kebetulan ada teman di sana. Teman saya Krishna waktu itu liburannya ke Perth, ya. Perth. Jadi setelah itu kita kembali ketemu di Sydney dan balik ke Bali. Nah, dari pengalaman itulah saya kemudian 2014 pertengahan itu udah mulai ngajar bahasa Bahasa Indonesia Indonesia ya. online juga untuk sekolah-sekolah. Kebetulan pemerintah Australia membuat sebuah program namanya Language Learning Space, LLS, ini yang disupport oleh ESA, Education Services Australia, melalui Ministry of Education di Australia. Jadi mereka membuat program belajar bahasa asing gratis. 3 bahasa asing untuk anak-anak di Australia itu, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Nah, mereka kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di negara masing-masing. Nah, untuk Indonesia, mereka kerjasama dengan ILF Bali, tempat saya bekerja. Dan saya adalah salah satu dari 4 tutor yang ditugaskan untuk mengajar di program ini. Dan dari 2014 itu sebenarnya udah terbiasa ya, online teaching, Iya, udah online terbiasa. learning. Iya, betul. Makanya waktu kuliah S2, saya juga ngambil jurusan yang ada hubungannya dengan apa yang sudah saya kerjakan. Saya kemudian memutuskan untuk mengambil Master of Science in Education, itu konsentrasinya Learning, Technology, and Society. Iya, Ya, betul. jadi untuk Saya ingat memperdalam. Mas Andri berbincang sama saya bahwa lebih cenderung ke teknologi, lebih tertarik mata kuliah Betul. kemarin ya. Ya, Teknologi. ada salah satu mata kuliah itu yang saya tertarik banget itu adalah Designing Technologies for Learning. Ya. Ya, jadi karena mata kuliah itu saya dituntut untuk berpikir bagaimana mendesain sebuah program sehingga bisa memberikan akses ke orang-orang yang mau belajar bahasa asing. Dan bersyukur proyek yang saya kerjakan itu kemudian mendapatkan funding dari KBRI ya, melalui Adikbud, Atase Pendidikan dan Kebudayaan di London. Ya, mereka memberikan bantuan dana sehingga saya bisa rent ya, menyewa tempat, ruang kelas, kemudian menyediakan snacks, minuman, dan juga ya teman-teman volunteer bisa bantu untuk ikut, dan kita semua bisa bareng-bareng memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia. Jadi itu satu kebanggaan bisa mengharumkan nama Indonesia, membuat Indonesia lebih terkenal di mata dunia. Ya, jadi Betul.
Yang terakhir itu saya gara-gara melaksanakan program itu sampai kaget ada dosen di University of Bristol dari Iya, School of Modern Languages itu yang tertarik belajar bahasa Indonesia karena luar tahu ada biasa. program, dan sampai sekarang pun saya masih mengajar beliau online. Sempat ngajar face to Wow. face, jadi sekali seminggu saya pergi ke kantornya spesial untuk ngajar bahasa Indonesia. Dan setelah saya kembali ke Indonesia, beliau masih tetap tertarik untuk belajar dan menguasai bahasa Indonesia. Dan sekarang saya akhirnya ngajar online. Ya, jadi itu yang membuat saya bangga. Saya sampai tanya ke beliau, kenapa tertarik belajar bahasa Kenapa Indonesia? tertarik bahasa Indonesia? Ya, dia bilang gini, bro, Indonesia itu adalah Hmm, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Ya, betul. jadi kenapa bahasa Indonesia ini kalah pamornya dengan bahasa-bahasa asing lainnya? Iya, Padahal gitu. jumlah penduduk Indonesia itu Lebih banyak. 260 juta 50 juta, lebih ya. 60 juta ya Iya, negara yang terbaru iya, ya, betul. betul. Jadi ya, betul juga ya. Ya, jadi kenapa dengan jumlah penduduk yang besar ini kita tidak berusaha untuk Perkenalkan. memperkenalkan bahasa Indonesia? Jadi lebih banyak orang yang lebih kenal bahasa Indonesia. Ya. Dan tentunya untuk bisa memperkenalkan bahasa Indonesia, kita juga harus tetap menggunakan bahasa Inggris ya. Akan sangat Betul. keren ya kalau kita, ya waktu saya kenalan sama teman-teman di sana, mereka tanya what do you do? Saya bilang ya I'm a teacher. I teach Sure. Indonesian. Oh ya, mereka kaget semua ya. Ya Oh, kirain karena rata-rata yang pergi ke Inggris belajar atau ngajar bahasa Inggris ya kalau orang-orang iya. dari non-English speaking countries. Tapi waktu saya bilang I teach Indonesian, I teach online, I teach Indonesian to students from yeah From the other countries. from other countries. Ya, itu mereka surprise ya. Kemudian kenapa? Tanya-tanya. Saya bilang, ya bahasa Indonesia kalau di Asia Tenggara itu sudah diakui sebagai bahasa internasional. Bahkan dalam rapat-rapat atau meeting itu digunakan. Dan yang terakhir kemarin mungkin teman-teman sempat ikuti ya Presiden Jokowi dalam pidato waktu ini KTT uh, ini juga PBB ya itu juga menyampaikan pidato dalam bahasa Indonesia. Nah itu salah satu hal yang patut kita banggakan. Saya Banggakan. pikir bahwa orang-orang di luar juga mengenal Indonesia tidak hanya dengan budaya tapi juga kalau Dengan bisa mereka belajar bahasa language. Indonesia. Ya, Betul. dan di Australia cukup banyak ya sekolah-sekolah dan juga universitas yang menyelenggarakan program bahasa Indonesia. Tidak hanya di Australia, bahkan di negara seperti di Singapura, di Taiwan itu juga ya ada program bahasa Indonesia. Di Jepang itu AKBIPA ya atau Asosiasi Pemerhati dan Pengajar Bahasa Indonesia itu yang cukup besar ya di Jepang. Banyak orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. Amerika pun tidak kalah, bahkan ada kampus-kampus besar ya termasuk MIT, Stanford, kemudian juga Harvard itu punya program bahasa Indonesia mulai kerjasama dengan Aminet ya kalau teman-teman cek Hmm. itu mereka membuka program untuk um, bahasa Indonesia untuk orang-orang yang ada di Amerika ya kampus-kampus world class kelas dunia Ya. aja sudah mengajar bahasa Indonesia berarti ya ini sesuatu yang juga kita harus banggakan sebagai orang Indonesia. Iya, mungkin itu yang bisa saya share. Bro, ada Wah, pertanyaan? Boleh. luar biasa. Oke. Ini tadi kita lihat Iya, sisi dari, oke, ada hitam, ada putih. Tadi sisi putihnya. Ini kan oke. Iya, iya, biasanya iya, kan, iya. iya kan? Biasanya kan Iya, teman-teman gini, jujur, betul. teman-teman selalu bilang, enak ya. Iya, iya, Award di iya. LPDP enak ya. Betul. Jalan-jalan ya. Dibiayai negara loh. Ya Iya, gitu. iya, iya, Ya, iya, iya. as per Betul. effect. Hanya lihat, ini gunung es loh. Pendek. Iya. Tapi kalian tidak Mm-mm. lihat dalamnya. Ini kan sisi Betul. putihnya. Coba Betul, betul. ceritakan sih Iya. hitamnya maksudnya bagaimana perjuangannya supaya Perjuangan ya. ya Baik, bro. wajar Ya. ya gitu. Yeah. So I believe in the yeah. There's a very famous saying that Iya, yeah. So like two sides of a coin ya. Jadi hidup itu ada dua sisi ya.
Di Bali juga, karena saya lama tinggal di Bali, ada prinsip Rua Bineda. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda. Ya, ada Ya, good and ada bad, ya. ya, Atau ada kesuksesan juga, tentu ada hal-hal yang sulit yang harus dihadapi, ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya, jadi ya, meskipun bapak saya guru, artinya seorang PNS, tapi ya dengan punya ya 3 bersaudara, kemudian punya adik angkat, ya, dan ya kami waktu itu sudah kuliah, ya saya harus bilang kebutuhan ekonomi itu juga menjadi satu hal yang ya cukup sulit buat keluarga, ya karena saya tinggal cukup jauh dari orang tua, dan ya pengalaman yang cukup berat waktu saya kuliah S1, saya sempat jadi kernek mikrolet, bro. Masya. Saya baru Iya, tahu nih loh. Kayaknya iya. waktu kita ngobrol di Bristol nggak ada ya. Teman kayaknya Saya belum pernah share mungkin luar ya, biasa. bro, ya. Ya, jadi saya jadi kernek mikrolet itu ya waktu semester 2 kuliah, ya. Jadi saya harus bangun jam 6 pagi. Jam 6 Ya, pagi. sebelum jam 6 malahan, karena mikrolet itu startnya jam 6 pagi, bro, ya. Ya. Sampai jam 1 siang. Itu hanya untuk dapetin duit 5.000, bro, sama nasi soto atau nasi rawon pada saat kita break, ya. Jadi itu masa sulit, masa perjuangan, dan syukur saya waktu itu kuliahnya siang, ya, bro. Ya, tapi saya tahu betul seperti yang tadi saya bilang, ya, semua pengorbanan kita, semua kerja Betul. keras kita, usaha kita itu pada akhirnya pasti membuahkan hasil. Jadi I have big dreams, ya. Sejak saat Ya. itu, waktu mengambil keputusan untuk kuliah sastra Inggris, ya mimpi besar saya itu adalah suatu saat bisa pergi ke luar negeri, entah itu untuk jalan-jalan, liburan, atau bahkan ya bisa lanjut studi S2, ya. Jadi saya punya mimpi besar. Jadi apa yang saya lakukan, ya, at the time didn't define who I was, yeah, because I know that I have big dreams and my future will be bright. Yeah. Betul. Like what I have experienced, what I've done, what I've achieved in my life. Yeah. So I work really hard. Yeah. And yeah, life was challenging, but Life is yeah, challenge. yeah. So Fantastic. yeah, so your choice is just to face it and to make your life meaningful. Yeah, by doing whatever you can. Yeah. So saya harus berjuang, tapi bersyukur saya bisa lewati itu semua. Bahkan saat saya selesai S1 pun itu masih agak sulit, ya, dapat kerjaan, bro. Ya, jadi saya ingat sambil tadi saya bilang saya ngambil komputer juga. Jadi saya belajar komputer di Wireless, ngambil 1 tahun di sana untuk memperdalam IT, ya. Jadi saat itu sudah tidak disupport sama orang tua lagi, ya. Jadi saya harus mandiri, cari duit sendiri. Akhirnya saya mulai ngajar privat tuh, anak SMP, anak SD yang belajar bahasa Inggris di Malang untuk bisa survive, ya. Dan ya it's not easy, bro, ya. Karena 3 bulan terakhir itu sebelum saya dapatin kerjaan pertama, saya benar-benar sulit, ya, secara ekonomi. Ya, saya nggak bayar kos 3 bulan, bro. Ya, tapi syukur, ya, saya punya ibu kos yang baik, yang selalu, ya, tiap kali ketemu itu nanya gimana, udah dapat kerja. Saya bilang, Bu, belum. Ya, mohon doanya. Ini lagi tahap seleksi, ya. Dan untuk dapetin kerjaan pertama, proses seleksinya itu sampai ya sebulan, bro. Ya, tapi bersyukur saya dapat juga kerjaan itu sampai akhirnya ditempatkan di Bali, dan di Bali pun merintis dari awal, ya, bro, sampai akhirnya ya terus belajar. Tapi karena saya sudah melewati masa-masa itu, saya jadi tahu bahwa ya itu jadi modal yang kuat untuk selalu punya semangat, fighting spirit, and never give up, never give in, ya. Jadi terus berjuang sampai akhirnya ketika ada keinginan untuk lanjut S2, apapun persyaratannya itu sepanjang kita ikuti, ya, kita berusaha untuk
pada akhirnya ya mengikuti tahap seleksi, ya melakukan persiapan tentunya. Ya, sekali lagi semua perlu usaha yang keras, perlu upaya yang memang ya cukup besar, tapi pada akhirnya bisa mendatangkan hasil. Dan ya seperti yang Bro Akbar udah saksikan, ya we did great things in Bristol, didn't we? Iya. Ya, mungkin itu ya. Ya. Oke, Mas Andre. Banyak sebenarnya ya kalau mau Betul. dilihat, tapi I try not to talk about that. Ya, jadi I believe everyone has their own struggles, but what I would like to say is that keep believing in your big dreams, keep believing Betul. in whatever you believe, yeah, and always believe that your future is going to be bright. If you're facing difficult times, if you're facing really difficult moments, they all shall pass. All problems or difficulties, they come not to stay, they come to pass. And at the end of Iya. the day, you will be the winner. You will achieve what you've dreamed of, and yeah, what every goal that you have set. Yeah, so keep fighting, keep working, keep doing your best, guys. Yeah, itu Wah, mungkin yang ya. bisa saya share, bro. Yeah. Banyak ya, komen. Betul-betul Hmm. motivasi. Jadi motivasi. Makin semangat ini. Saya ingat kenal Mas Andre itu bukan hanya, saya bilang bukan hanya orang yang hanya sibuk dengan kuliahnya. Beliau presiden PPI Bristol. Yang saya tahu bahwa bukan masalah, ya meskipun ini dibilang organisasi kecil, tapi berat loh. Karena kenapa? Di PPI tersebut kebanyakan kita ketemu orang-orang hebat. Untuk manage orang hebat itu luar biasa loh. Berat. Mending ya, saya mending junior-junior saya yang di-handle meskipun banyak dibanding sedikit, tapi orang-orang hebat. Ya, tapi itu ya yang melatih leadership kita. Iya, Baik. betul, Eh, bro. Hmm. ini Ya, yang menjadi, ada tantangan tersendiri ya, waktu itu harus bagi waktu ya betul. karena di awal, jadi sejak saya dipercayakan oleh teman-teman untuk menjadi Ya, ketua PPI, itu saya sudah berkomitmen apa yang menjadi program kita, program kerja kita, baik di level divisi maupun di level organisasi, dan juga berkaitan dengan kerjasama atau kolaborasi dengan PPI UK, itu harus dilaksanakan. Dan itu panggilan tanggung jawab. Makanya saat di SADA, saya juga harus bisa membagi waktu antara studi dengan kegiatan PPI. Dan juga pada saat yang sama sebenarnya, bro, saya juga terus aktif ngajar bahasa Indonesia betul. online. Ya, Nah, meskipun ini sedikit menyalahi Toastmaster aturan. Ya, ikut loh. dan Toastmaster. ya saya sempat Toastmaster. ikut Toastmaster juga ya di sana. Jadi kegiatan-kegiatan, pokoknya prinsipnya ya it's only a year, ya hanya 1 Ya, tahun, so make the most of it. Ya, saya harus manfaatkan semua waktu setahun itu untuk menimba banyak pengalaman. Bahkan setelah selesai studi, ya masih aktif buat program betul. Let's Speak Indonesian in Bristol. Dan di akhir Desember itu saya udah mulai ini, bro, sebelum libur Natal dan tahun baru itu udah mulai jadi teaching assistant juga, kerja di sekolah, ya sekolah-sekolah lokal di sana. Dan 3 bulan terakhir sebenarnya saya juga menjadi teaching assistant di sebuah sekolah di Gloucestershire. Ya, jadi ada satu sekolah namanya SGS Pegasus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ini pengalaman yang luar biasa, bisa belajar langsung dari guru-guru dan teaching assistant yang bekerja di sana, benar-benar merasakan ya bekerja dengan native speakers atau English atau British people itu seperti apa. And it's really great experience ya, dan bersyukur sekali ya saya mendapatkan tempat yang baik, perlakuan yang sangat baik dari Betul. teman-teman. Bahkan Orang waktu Bristol dan farewell memang native, ya. Native ya, Bristol itu baik loh. Asli. that's they're all nice ya. Saya juga punya host family ya, landlady dan family yang sangat baik, menganggap saya jadi bagian dari keluarga. Setiap Christmas kita ngerayain bareng, ada ulang tahun juga kita ngerayain, termasuk ulang tahunnya saya juga
mereka Ya, ya. ngerayain, ya itu pengalaman yang luar biasa saya pikir, ya. Dan ya, that's why sometimes I do miss Bristol, bro. Ya, Iya, betul. pengen suatu saat bisa balik ke sana. Ya, Makanya, oke. Dan sebenarnya kampus kalau kita juga pengalaman studi juga bagus. kegiatan Mas Andre itu lumayan loh. Saya ingat Ya, banget. Jadi, sempat membantu di BBC, ya ya. betul. Ya, jadi waktu itu ada proyek BBC, ya mereka membuat footage untuk Ya, betul. film tentang Indonesian wildlife. Jadi waktu itu mereka nyari orang Indonesia yang bisa buat subtitle, ya, Mm-mm. bahasa dari apa yang disampaikan di footage film itu orang Indonesia, kebetulan aktor-aktornya semua. Jadi saya harus menerjemahkan apa yang Yang mereka English. ya katakan dalam bahasa Inggris, ya. Itu pengalaman yang luar biasa, ya, dapat Luar biasa ya. kesempatan Langsung masuk kita ke ke BBC ya. ya gedung BBC, Biasanya ya. hanya dengar lewat headphone BBC, ya. Yes, ya, benar. Langsung Dan luar biasa. pada akhirnya bisa masuk ke studio BBC dan ya orang-orangnya cool di sana, ya, ya karena satu waktu akhirnya saya dapat murid tuh, ya, orang Hmm. BBC yang mau belajar bahasa Indonesia juga. Bahkan ada satu uh, media company namanya Freeborn Media, itu yang bulan Februari lalu mereka mau garap project tentang wildlife di Sumatera. Jadi sebelum berangkat ke Sumatera tanggal 6 Februari tahun lalu, awal Januari itu mereka kontak saya. Mereka Ya. tiba-tiba email saya, dapat kontak saya, dan mereka minta janjian ketemuan. Kami ketemu di Harborside, di satu bar di situ, dan mereka ngomong, mereka punya project untuk buat film di Indonesia untuk Netflix. Ya, jadi Wow, keren Netflix banget ya. itu. Sekarang ya Jadi Netflix gila ya. ya Udah luar biasa. orang loh masuk ke Indonesia untuk Betul, menggarap ya. film Indonesia. Dan yang bikin kaget itu satunya itu Ya. tim namanya itu ternyata udah bolak-balik Sumba 3 kali. Ya, jadi dia bisa bahasa Indonesia lancar. Cuma waktu itu ada bosnya, kemudian beberapa kru film yang akan ikut ke Sumatera, itu mereka benar-benar nol bahasa Inggrisnya. Jadi Matthew ini, sorry, tim tadi minta saya untuk bantu ngajarin bahasa Indonesia ke Bahasa bosnya dan Indonesia mereka. teman-temannya Ya. sebelum mereka berangkat ke Indonesia. Jadi paling tidak punya basic bahasa Indonesia. Jadi saya bilang, oke, nanti saya bisa kerjasama, kalian gak usah bayar, perusahaan media ini gak usah bayar saya, yang bayar nanti dari KBRI, ya, karena ada dananya. Ya, jadi Iya. Adikbud London saya propose ke Prof. Amin bilang, oke, Andre, silakan, mereka dibantu. Karena saya berpikir, ya ini bagian dari kolaborasi, ya, jadi Collaboration. saya Betul. bantu mereka, ya, dengan harapan juga suatu saat kalau ada project, kemudian mereka butuh desainer, karena anak-anak di UI, University of the West of England, itu kan banyak yang belajar desain, mungkin bisa Oh iya ya. internship, ya, di sana. Saya bilang ke mereka gitu, Betul. saya bantu kalian sekarang Betul. dengan catatan I pay it forward, ya. Jadi Masih suatu saat forward. kalau ada anak-anak Betul. Indonesia yang butuh Indonesia internship butuh di bantuan. tempat kalian, tolong dibantu, saya bilang gitu. Luar Ya. biasa ini ya. Jadi Mm-mm. lihat teman-teman bahwa Ya, pada dasarnya apapun yang Mas Andre lakukan itu ya bagaimana sebagai ucapan terima kasihnya, ya, pengabdiannya bahwa kita loh betul. ini udah dibiayai oleh Indonesia. Ya, ya, Indonesia dan kita apa yang kita bisa berikan. Ya, betul, betul. jujur Bang Andre, saya mau bertanya gini kan. Sebenarnya kan Ya, kalau Bang Andre mau ngajar kan baik bisa ya, ya ya, bisa di universitas manapun, saya bilang. ya, ya, Tapi ini loh, bangun komunitas Sumba Cendikia. ya, Apa halaman besar? Pokoknya kayaknya ini saya lebih ya, benar. Ya, ingin saya, fokus di ini gitu. ya, saya kembali ke realita yang saya temui di Sumba, bahwa em, mutu pendidikannya harus dibenahi. Eh, Betul. saya
waktu sekolah, ya bersyukur punya guru bahasa Inggris yang sangat memotivasi, sangat menginspirasi, sehingga saya pada akhirnya dipertemukan dengan dua bule dari New Zealand tadi. Tapi selain itu saya lihat realitanya bahwa kami kekurangan resources, kami kekurangan mungkin guru-guru profesional, guru-guru experience yang bisa memotivasi, membantu anak-anak belajar dengan lebih fun, lebih menyenangkan ya. Dan karena skill yang saya miliki itu adalah ya English teaching, mengajar bahasa Inggris, akhirnya itu yang bisa saya lakukan. Ya harapannya dengan program yang saya laksanakan ini bisa ya memotivasi yang anak-anak muda atau remaja untuk belajar dan ya make them aware that it is important to learn English, Yeah. that they can do very much with their English ability or English knowledge and English skills ya. Jadi saya juga mimpi besarnya adalah ingin anak-anak muda di Sumba itu juga suatu saat bisa merasakan dan mengalami apa yang sudah saya alami. Jadi pengalaman saya di Bristol dan juga hal-hal lain yang saya laksanakan di luar itu juga saya rindu dan punya harapan besar juga bisa dialami oleh anak-anak muda Sumba, generasi penerus di Sumba. Dan mungkin tidak hanya di Sumba, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia yang memang ya boleh dibilang akses informasi, edukasi itu tidak sebaik di kota-kota besar ya. Ya, terutama di wilayah Indonesia Timur, boleh bilang ya bro. Betul. Ya. Ya, jadi mungkin NTT itu nggak jauh beda mungkin dengan ya situasinya dengan di Papua, ya mungkin ya Makassar mungkin jauh lebih baik dikit ya bro ya. Ya betul, agak Ya, lebih bagus. sudah Ya agak besar ya, luar ya. biasa ya. Karena saya 2 kali ke Makassar itu. Wah luar biasa. Ini ya, betul ya, hobi traveling, tapi travelingnya ya, bermanfaat. Karena kenapa? ya, waktu saya Bermanfaat ke bagi orang. Makassar, Betul. Saya ke Makassar itu sebagai Cambridge Examiner ya. Jadi ada Cambridge Examiner. ya, jadi waktu itu ada tes untuk anak SD ya, tes bahasa Inggris anak SD level, jadi English for Young Learners. Jadi itu mirip English for Young Learners. ya, itu International English ya, tes. English. Hampir sama dengan IELTS, cuma IELTS itu kan untuk akademik dan juga bukan IGCSE ya? General. Gimana ya. IGCSE ya? Saya itu kerjasamanya dengan Mentari Books Indonesia. Mereka punya Mentari Education and Training, dan Mentari ini adalah sole distributor buku-buku Cambridge. Betul. Ya, terbitan Cambridge, dan mereka yang mensuplai sekolah-sekolah National Plus atau sekolah-sekolah internasional, termasuk Eagle's Nest Academy yang ada di Makassar. Jadi itu sekolah yang ini ya, menggunakan kurikulum luar, dan ada anak-anak yang harus tes bahasa Inggris. Saya sebagai salah satu examiner untuk tes ya. Kalau IELTS waktu di ILF saya jadi invigilator ya, pengawas tes. Pengawas, ya. Jadi pengawas tes ya. Semua anak-anak kandidat yang mau tes ya di ruang tes itu biasanya saya jadi invigilator, biasa ngasih informasi. Kemudian timekeeper juga, pastiin mereka kerja sesuai ini track time-nya ya. Jadi ya itu pengalaman mengajar bahasa Inggris dan juga jadi invigilator dan juga jadi examiner ya. Luar biasa. Menarik loh. Kalau kita kali ini Bang Andre punya banyak pengalaman ya. Luar biasa. Tapi memang nampak, benang merahnya nampak bahwa kecintaannya terhadap edukasi, kecintaannya terhadap bahasa Inggris, kecintaannya traveling, kecintaannya bagaimana memperkenalkan Indonesia lebih luas, itu udah nampak dari aktivitas-aktivitas yang Bang Andre paparkan tadi. Itu yang bisa saya lakukan, betul bro. Ya. Itu ya. Itu udah luar biasa. Oke, Bang Andre, ini waktu mendekati. Ini mungkin ya
Pesan, Ya. ya. Ini kita closing statement. Pesan buat teman-teman, ini kebanyakan ya, teman-teman ini lagi ya scholarship answer, ya. Ya. Baru berapa kali belajar, mungkin skornya turun. Udah give up kayaknya. Saya bukan takdirnya di sini kayaknya. Oke, mungkin pesan buat teman-teman yang lagi berjuang, yang punya mimpi untuk entahkah itu sekolah di Jawa kah, entahkah di luar negeri atau gimana dengan beasiswa. Kira-kira apa? Mungkin bisa memberikan closing statement buat teman-teman, termasuk Ya, saya juga. ya saya mungkin ini ya, saya nggak tahu apa teman-teman bisa. Ini ada satu buku yang bisa saya Ya. rekomendasiin. Ini ada buku Yes. Journey to UK. Ya, jadi kalau Yes. teman-teman bisa UK. dapatin buku ini, mungkin bisa browsing-browsing atau googling ya. Jadi cari buku ini. Di sini ada cerita-cerita menarik dari semua awardee LPDP yang dapat kesempatan Wow. kuliah di UK. Jadi di dalam buku ini, ya ini teman-teman kita, ada Mas Vicky, kemudian Mbak Renta, Mbak Renta, Mas Mbak Vicky, Renta Uli dari Medan, ya ya. itu mereka juga punya tulisannya di dalam buku ini. Ya, dan anak-anak LPDP angkatan kita, Mas Akbar. Jadi ini banyak Bang cerita Andre, menarik, cerita sempat inspirasi. bercerita? Saya tidak, tapi saya menulis di satu buku waktu itu gabung dengan Mata Garuda Mau Bali. Mata Ya, Garuda? jadi ya di situ saya menulis cerita tentang pengalaman jadi salah satu volunteer untuk Volunteer. kegiatan ya waktu itu global meetings ya, annual global meetings for mayors around the world ya. Jadi waktu Hmm. itu wali kota Bristol jadi tuan Oh rumahnya, iya, ya. Betul, ya, betul. dan dari Indonesia diwakili oleh wakil wali kota Pak Bima Surabaya ya? dan Pak Bima Arya, ya Ya. betul, Pak Bima Arya datang. Waktu itu sempat lari pagi juga Saya tidak mampu. di Tidak Bristol mampu, bro. bareng Pagi Pak banget. Bima Arya. Ya, jadi mungkin pesan yang saya sampaikan ya, kenapa saya sengaja mengangkat buku ini, bahwa teman-teman yang lagi persiapan, ya itu tidak bisa dipungkiri bahwa reading, ya membaca itu adalah salah satu bekal yang sangat penting. Jadi teman-teman bisa membaca dari buku, kemudian juga dari artikel, dan juga membaca cerita-cerita atau kisah-kisah sukses, dan juga banyak tips-tips untuk bisa meraih beasiswa, meraih mungkin skor IELTS atau TOEFL yang maksimal. Itu kuncinya membaca. Selain membaca juga teman-teman bisa menonton banyak video di YouTube. Itu juga yang saya lakukan pada masa persiapan. Saya menonton banyak orang-orang yang sudah sukses, sudah berhasil. Jadi kita belajar dari pengalaman mereka, tips dan strategi dari mereka seperti apa, kita coba ikuti, kemudian juga kita sesuaikan dengan apa yang kita cita-citakan, apa yang akan kita laksanakan. Dan gali terus informasi. Kalau teman-teman sudah punya impian untuk pergi ke satu negara, kemudian punya cita-cita untuk melanjutkan studi di satu kampus tertentu, gali informasi, baca artikel atau informasi yang ada di websitenya, kemudian belajar juga dari orang-orang yang bisa membantu teman-teman mewujudkan impian teman-teman. Tetap jaga semangat dan mimpi besar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya harapan, cita-cita yang besar, maka percayalah Tuhan akan memberikan kesempatan dan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang bisa membantu Anda mewujudkan. Mungkin Anda merasa Anda tidak mampu, tapi percaya bahwa ketika Tuhan sudah berkenan, Tuhan sudah ya siap membawa Anda menggapai impian Anda, maka apapun bisa dilakukan, apapun bisa Tuhan lakukan. Termasuk yang saya katakan tadi, mempertemukan Anda dengan orang-orang dan kesempatan-kesempatan Anda untuk meraih cita-cita Anda yang besar. Itu pesan saya, terus belajar, terus berusaha, and I wish you all the best, only the best. Thank you so much, bro. Thank you so much. Luar biasa. Ini Ya. tadi banyak komen yang ya
apa ada yang potong bawang, ini luar biasa betul, memang sangat menginspirasi. Saya secara pribadi ini baru tahu loh cerita yang ya kita sama-sama di Wisnu, tapi ini kayaknya hampir all out semua ya. Iya, thank you so Oke. much, bro. Ya, sudah Mas Andre, ini sharing-sharing. kan kegiatan Sunda Cendekia kan, Cendekia itu kan ada speaking online ya. Mungkin Oh bisa ya, sampaikan benar. teman-teman yang Baik. lain yang ingin Iya. bergabung. Baik, buat teman-teman yang mau gabung, nanti bisa cek di akun Instagram @sumba.cendikia. Jadi sekali dalam 2 minggu, biasanya hari Kamis, jam 7 waktu Indonesia Tengah atau jam 6 waktu Indonesia Barat, itu kami ngadain free online English sessions for an hour. Jadi ini kesempatan buat teman-teman untuk chit-chat atau praktis bahasa Inggris dengan teman-teman dari berbagai daerah. Memang targeted participants-nya anak-anak Sumba, tapi karena kegiatannya online, ini juga terbuka buat teman-teman dari berbagai daerah. Kita kick off minggu lalu, tanggal 7 Januari, hari Kamis, ya berarti 2 minggu berikutnya itu jatuh ke Berarti hari pekan Kamis depan tanggal ya. 21. Satu Ya, ya. pekan depan tanggal 21. Jadi minggu lalu itu ada 18 peserta yang ikut, ada dari Sumba tentunya, ada dari Timor, mulai dari Kupang, Hatambua, ada teman-teman dari Bali, ada teman-teman dari Luar Malang, biasa. dari Semarang, kemudian dari Tangerang, dari Bekasi, dan dari Lampung. Ya, Keren. itu ya, mungkin teman-teman dari Pare boleh gabung, teman-teman dari Makassar, dari Papua, dari Borneo, ya, Kalimantan boleh sekali gabung, dari Maluku, Ambon, dan juga berbagai daerah di Indonesia. Silahkan follow Sumba Cendikia di akun Instagram, ada Facebook page juga Sumba Cendikia. Jadi silahkan follow. Nanti untuk sign up program bahasa Inggrisnya bisa cek di link yang ada di bio akun Sumba Cendikia, Instagram Sumba Cendikia. Nanti dari sana kita ngasih update untuk Zoom meeting detailsnya. Mungkin itu yang bisa saya share. Jadi di tiap sesi ada topik yang menarik, yang berbeda-beda. Jadi di sesi itu kita have fun, meeting new friends and chit-chat with every participant. Thank you so much, bro. Simpelnya teman-teman, lihat akun itu. Selain di flip, ada Sumba Cendikia. Tinggal follow itu dan informasi ya. Oke, terima kasih Pak Presiden. Thank you so much. Thank you so much, Mas Akbar. Kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan saya bisa menginjakan kaki saya ke Sumba dan menikmati. You're very welcome. You're very welcome. Yeah. Okay. Sumba, bro. Yeah. Okay. Waiting for me. Okay. Thank you so much, Mr. Andre. Terima kasih buat teman-teman yang terlibat di sini. Selamat malam. Ya, makasih teman-teman semua. Bye-bye. Bye semua. Bye. Bye.